Hampir semua orang punya hutang. Jangankan dalam lingkup yang kecil, dalam lingkup yang besar saja negara ini dibangun dengan hutang. Pondok pesantren yang kelihatannya mewah, megah, dan makmur itu dibangun dari hutang. Loh, yang cerita ini Habib sendiri kok. Yang cerita pada saya ini ya Habib pemilik pesantren pondok besar. Bilang sama saya, berdua dengan saya, berhadapan-hadapan dengan saya, cerita dia bahwa pondoknya ini dibangun dengan hutang sana sini. Tapi bukan hutang riba. Dalam lingkup yang kecil dalam rumah tangga, kita ini rasanya susah kalau tidak hutang itu. Misalnya beli motor, beli mobil, atau kredit rumah di BTN. Ada yang mengatakan itu riba. Saya hormati. Tapi ada juga yang mengatakan itu bukan riba. Bahwa kredit motor, kredit mobil, kredit rumah di BTN bukan riba. Kalau Anda mau lebih jelasnya, bisa dibuka channelnya Buya Yahya, Gus Baha, yang banyak membahas mengenai riba. Itu bukan riba. Saya sendiri menganggap itu bukan riba. Kalau ada teman-teman yang lain menganggap bahwa kredit motor, kredit mobil itu riba, tafadhol, silakan. Karena yang kami maksud dengan riba adalah kita pinjam uang. Misalnya pinjam uang di koperasi, pinjam uang di bank, pinjam uang tunai, hutang uang tunai. Itu yang riba. Saya tidak bahas riba ini. Saya bahas orang yang kesulitan membayar hutang. Amalan agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membayar hutang, agar dilunaskan hutang-hutang, terutama hutang riba. Dalam kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh Imam Nawawi, bahwa diriwayatkan dalam kitab Tirmidzi dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, bahwa seorang mukatib itu yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan. Seorang budak yang ingin menebus dirinya sendiri, mukatib. Datang kepadanya lalu berkata, "Wahai Ali, aku tidak mampu menebus diriku, maka tolonglah aku." Maka Ali berkata, "Maukah engkau kuajari beberapa kalimat yang diajarkan Rasulullah SAW kepadaku? Seandainya engkau menanggung hutang sebesar gunung pun, niscaya Allah melunaskannya bagimu. Maka katakanlah, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ahnini bifadlika amman siwa." Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal tanpa yang haram, dan cukupkanlah aku dengan keutamaanmu tanpa yang selain dirimu. Hadis riwayat Tirmidzi yang digolongkan oleh beliau sebagai hadis hasan. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ahnini bifadlika amman siwa. Ini doa bagi orang-orang yang kesulitan membayar hutang. Mau hutang riba, mau hutang non riba, yang tidak riba. Kalau kesulitan membayar hutang, baca doa ini. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ahnini bifadlika aman siwak. Amalan ini bisa dibuat zikir, didawamkan, dilazimkan setiap habis sholat. Berapa kali di dalam kitab Al-Adhkar tidak disebutkan berapa kalinya, minimal 1 kali. Tidak disebutkan salasa marrah 7 kali atau sab'a marrah 7 kali, tidak disebutkan. Hanya ini doanya. Dan doa ini dilazimkan, dibuat zikir saja. Mau berapa kali terserah setiap habis sholat. Doa ini diajarkan oleh Sayyidina Ali saat ada orang budak yang ingin menebus dirinya dan tidak punya uang. Dan doa ini juga dibuat untuk diucapkan oleh orang-orang yang kesulitan membayar hutang. Kesulitan membayar tanggungannya dia, kesulitan ekonomi dan sebagainya. Jadi minta tolong pada Allah, berdoa minta tolong pada Allah agar diberi fadlika, keutamanya dari Allah. Untuk apa? Untuk ekonomi, untuk membayar hutang, untuk kehidupan, untuk kalau tadi budak itu menebus dirinya dan sebagainya. Dan ini doa ini masyhur
diucapkan oleh orang-orang yang para solihin yang kebetulan mempunyai hutang. Saya sendiri baca doa ini kok. Saya sendiri baca doa ini. Tapi tidak setiap hari. Terutama malam Jumat, saya lazimkan, saya amalkan doa ini. Agar apa? Agar terbebas dari semua hutang. Agar dilunaskan semua hutang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar mudah membayar hutang piutang. Dan alhamdulillah ini manjur sekali. Masya Allah, manjur sekali doa ini. Itu bagi sahabat-sahabat yang kesulitan membayar hutang dan ingin bebas dari hutang riba. Karena di kolom komentar saya ini banyak sekali minta didoakan agar bisa melunaskan hutang atau terbebas dari riba. Dan alhamdulillah saya doakan satu persatu. Satu persatu setiap waktu saya sempatkan untuk mendoakan mereka-mereka yang kesulitan membayar hutang ini, terutama hutang riba. Agar terbebas dari riba. Karena riba itu dosanya besar sekali. Baik sahabat, begitu kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.